Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1053 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk menganalisis sekaligus memberikan bumbu-bumbu teori membagongkan untuk One Piece Chapter 1053 kali ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam videonya, Mimin mau memberikan kabar gembira jika Lifestyle Anime dan Misfit Society kembali mengadakan proyek Josh Gondos, yaitu hoodie dan juga kaos. Kali ini kami menghadirkan desain eksklusif, yaitu si Panties Fetish Soul King Bro. Bagaimana desainnya? Silahkan dicek kicrot videonya. I'm getting forget. Yeah, what's it gonna do when I come? Yap, untuk hoodie, kami menggunakan sistem pre-order. Jika kalian pesan sekarang, harganya hanya 195.000 saja. Dari harga normal 350.000. Sedangkan untuk kaos sudah ready stock ya nakama. Karena berbarengan dengan PO hoodie, kaos kami diskon dari harga 160.000 menjadi 119.000 saja. Untuk hoodie menggunakan bahan fleece PE premium. Bahannya tebal, tapi tetap nyaman dan adem ketika dipakai. Oh iya, kali ini kami menyediakan dua varian warna, yaitu hitam dan putih. Nah, Mimin kembali ingatkan jika hoodie sistemnya adalah PO alias pre-order. Jadi kalian pesan dulu, baru jaketnya akan kami buat. Sedangkan untuk kaos, kami sudah ready stock dan bisa dengan pembelian COD ya. Nah, jangan sampai terlewatkan. Untuk pemesanan langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya nakama. Hal menarik yang pertama adalah reaksi ketar-ketir dari kelima kakek Sugiono ketika mereka mengetahui jika poster Luffy yang baru tersebar menggunakan foto model Nika. Bahkan mereka meminta para angkatan laut untuk mengubah foto profil milik Luffy sekaligus menghilangkan inisial D yang ada pada namanya. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa mereka takut jika foto Nika sampai tersebar? Padahal, seharusnya mereka saja yang mengetahui sosok Nika. Bahkan buah iblis Nika sudah 800 tahun tidak bangkit. Apakah ada sekelompok orang di luar sana yang mengetahui mengenai wajah Nika dan dengan kemunculannya akan membuat dunia menjadi tambah kacau? Sepertinya memang ada hal membagongkan yang tengah dipersiapkan oleh Oda Sensei mengenai hal itu. Lalu, dikatakan jika foto Luffy dalam bentuk Nika didapatkan oleh agen CP0 yang bernama Guernica. Bagaimana cara dia mendapatkannya? Padahal di atap Onigashima saat itu hanya ada Kaido dan Luffy, serta seonggok mayat dari temannya yang sebelumnya mencoba mengganggu pertarungan Luffy dan Kaido. Apakah kalian sadar jika Guernica selama ini berada di ruangan VVIP Kastil Onigashima dan di ruangan tersebut dia bersama dengan Meris yang dapat melihat seluruh penjuru Onigashima dengan bantuan sesama Meris lainnya. Dia mengetahui kekalahan dari King serta Queen. Bahkan dia mengetahui detik-detik saat temannya digeprek oleh Kaido di atap Onigashima. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika dia juga bisa mendapatkan gambar wujud Nika Luffy melalui Meris tersebut. Selanjutnya dikatakan jika informasi mengenai penghapusan inisial D pada poster buronan Luffy juga tak tersampaikan pada angkatan laut. Kok bisa? Sepertinya Gorosei menyampaikan seluruh unek-uneknya pada agen CP0 yang tersisa di Wano yang bernama Guernica. Namun dia tak sempat menyampaikannya pada angkatan laut karena transmisinya terputus. Morgan mengatakan jika transmisinya terputus sesaat setelah agen CP0 melihat kapal milik Big Mom. Sepertinya armada kapal perang milik pemerintah dunia semuanya ditenggelamkan oleh anak-anak Big Mom, sehingga pesan dari Gorosei tak tersampaikan pada angkatan laut. Nah, apakah anak-anak Big Mom balik ke kampung halaman mereka, atau malah mereka semakin berkeinginan membawa kepala milik Luffy setelah dia mengalahkan Kaido dan Big Mom, serta menjadi kaisar lautan baru menggantikan emaknya? Wadaw, perang Wano akan semakin kacau. Nah, permasalahan nilai buronan milik Luffy, Kid, dan Law juga patut untuk diperdebatkan. Pasti banyak nakama OPR yang kecewa mengapa bounty dari Luffy
Law dan Kid disamaratakan menjadi 3 miliar berry. Sebenarnya agen Guernica melaporkan pada kelima kakek Sugiono jika Law dan Kid yang mengalahkan Big Mom dan Luffy yang solo Lord Kaido. Namun saat koran lampu merah milik Morgan rilis, berita yang muncul adalah Luffy, Law, dan Kid berhasil mengalahkan Yonko Kaido dan Big Mom, sehingga ada sebuah fakta yang dipelintirkan oleh pemerintah dunia pada media. Mungkin konsep pemerintah dunia dalam menaikkan bounty Luffy, Law, dan Kid seperti ini. Bounty milik Kaido sebesar 4.611.100.000 berry, sedangkan bounty milik Big Mom adalah 4.388.000.000 berry. Dan jika bounty Kaido serta Big Mom ditambahkan akan menjadi 8.999.000.000 berry, atau jika dibulatkan menjadi 9 miliar berry. Dan angka itu dibagi 3, sehingga Luffy, Kid, dan Law masing-masing mendapatkan bounty sebesar 3 miliar berry. Memang tidak adil untuk Luffy, tapi pemerintah dunia pasti melakukan hal itu agar sosok Luffy tidak terlihat paling menonjol, yang malah dapat membahayakan eksistensi dari pemerintah dunia itu sendiri. Ternyata selama ini kita diprank oleh Oda Sensei mengenai Pluton, karena senjata kuno tersebut tidak berada di Alabasta, melainkan ada di Wano Kuni. Jika kita kembali ke Arc Enies Lobby, dikatakan jika Pluton adalah sebuah senjata pemusnah massal berupa kapal yang blueprintnya telah dibakar oleh Franky saat itu. Jika bentuk fisik dari Pluton memang benar-benar ada, lalu apakah Momonosuke yang bisa berbicara dengan Zunisa juga merupakan bagian dari senjata kuno? Mengingat dalam jurnal milik Oden dikatakan jika Momo tidak boleh sampai meninggoy. Nah, jika di Pulau Manusia Ikan, Poseidon berhubungan dengan 3 hal, yaitu Shirahoshi, Sea King, dan juga kapal Noah. Apakah Pluton juga berhubungan dengan 3 hal, Momonosuke, Zunisa, dan kapal perang Pluton? Yap, Admiral Green Bull memiliki nama asli Arameki. Ternyata dia adalah seorang fanguy dari Admiral Azuzuki dan saat ini sedang mengincar kepala Luffy, agar jika dia berhasil membawa Luffy, mungkin Aramaki akan dapat elusan dari si Bakainu. Kekuatannya berhubungan dengan tanaman. Nama dari buah iblisnya belum diperlihatkan, namun sepertinya buah iblisnya sudah mencapai level Awakening, karena dimanapun dia berpijak, maka akan tumbuh tanaman dan bunga-bunga di sana. Jika memang Green Bull nantinya akan bertarung melawan Luffy dan aliansinya, maka secara tak disengaja, Wano Kuni akan kembali hijau, seperti saat sebelum dijajah oleh Orochi dan Kaido. Pada awal manga One Piece chapter 1053 sedikit diperlihatkan reaksi dari dunia saat membaca koran yang berisikan informasi kekalahan dari Big Mom dan Kaido, di mana salah satunya Oda menggambarkan reaksi dari daerah yang berada di bawah kekuasaan dari pasukan revolusi. Dan jika kalian sadari, terdapat gambar dari sosok Sabo yang berada di sebuah dinding rumah di sana. Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Apakah gambar Sabo merupakan sebuah penghormatan terakhir untuknya? Mengingat berita gaduh yang tersebar setelah berakhirnya Arc Reverie kemarin. Mendengarkan runtuhnya kekuasaan Kaido di Wano Kuni, apakah pasukan revolusi akan bergerak ke Wano? Saat pasukan revolusi berhasil membawa senjata dari Dressrosa, mereka berniat untuk menginvestigasi dari manakah senjata-senjata tersebut berasal. Pada One Piece chapter 803, diperlihatkan pembicaraan intim antara pimpinan pasukan revolusi, Monkey D. Dragon, dengan salah satu staf Kimochinya, yaitu Koala. Yang menarik perhatian adalah ketika Koala mengatakan, jika senjata-senjata yang berhasil mereka ambil dari Dressrosa ternyata mengandung semacam baja yang langka. Mendengar informasi yang diberikan oleh Koala, Dragon tiba-tiba nyeletuk dan mengatakan, apakah kau pernah mendengar liquor iron ore, di mana menurut perkataan Koala hanya sedikit tempat yang memiliki mineral dengan kandungan liquor iron ore, dan salah satunya adalah Wano Kuni. Apakah pihak pasukan revolusi akan melanjutkan investigasinya? Mengingat saat ini senjata-senjata tersebut masih berada di Wano Kuni. Apalagi saat ini Admiral Ryokugyu sedang berada di Wano Kuni.
sehingga pasukan revolusi bisa melanjutkan pertarungan mereka saat di Marijoa sebelumnya, sekaligus membawa semua senjata di bekas pabrik senjata milik Kaido agar tak diambil oleh pihak Angkatan Laut. Buggy memanglah pemilik dari Hosoku no Hoki terkuat di semesta One Piece. Asalnya Buggy menjadi salah satu pengganti dari Kaisar Lautan yang baru pasca kekalahnya Big Mom dan Kaido. Mengapa bukan Law atau Kid yang menjadi Yonkou, padahal mereka lah yang mengalahkan Big Mom? Berdasarkan novel Ace, seseorang bisa menjadi Yonkou tak serta-merta hanya karena dapat mengalahkan Yonkou sebelumnya. Tapi dia harus memiliki armada bajak laut yang besar beserta daerah kekuasaan. Itulah mengapa Teach tak langsung mendapatkan gelar Kaisar Lautan setelah dia mengalahkan Shirohige. Tapi dia membutuhkan waktu 2 tahun untuk mendapatkannya, yaitu dengan cara mengambil alih seluruh daerah kekuasaan milik Shirohige, serta mengalahkan seluruh sisa-sisa bajak laut dari Shirohige. Law dan Kid, mereka punya apa? Jika dibandingkan dengan Lord di Buggy, sama. Buggy memiliki hak privilege. Dia adalah mantan anak buah Raja Bajak Laut Goldie Roger, sama seperti Jackie, si rambut merah. Keduanya mengetahui bagaimana cara mendapatkan harta karun One Piece. Lalu, Buggy dan Luffy yang mempelopori pelarian dari penjara Impel Down. Bahkan seluruh tahanan penjara Impel Down saat itu berada di bawah bendera bajak laut Buggy. Saat di perang Marineford, bahkan hanya Buggy saja yang berani beradu argumen dengan Yonkou Shanks. Saat ini Buggy memiliki bisnis bernama Buggy Delivery yang sangat berpengaruh di dunia perbajak lautan. Jika saat ini dia diangkat menjadi Yonkou, itu artinya dia berhasil mengalahkan para angkatan laut yang ingin menangkapnya. Benar-benar membagongkan. Atau jangan-jangan Shanks pergi menemui Gorosei yang katanya untuk membicarakan sebuah bajak laut, dan ternyata yang dia bicarakan adalah bajak laut Buggy, si badut hoki. Hingga pemerintah dunia tak ragu mengangkat Buggy menjadi salah satu Yonkou, mengganti Kaido dan Big Mom. Diam seperti badut, bergerak menjadi Kaisar Laut. Alhail, Lord di Buggy sama. Yos nakama, itulah video analisis untuk One Piece Chapter 1053. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.